اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Bapak Ibu saimun saimat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita masuk hari yang kelima dari puasa Ramadan. Semoga Allah mudahkan sampai akhir bulan insyaallah kita bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Ikhwan barakabikum, tema kita pada pagi hari ini adalah Ramadan membersihkan kalbu. Perlu diketahui sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika manusia nanti menghadap Allah, tidak ada arti lagi baginya harta dan anak-anak lelakinya. Masing-masing orang akan menghadap Allah dengan membawa kalbu yang selamat. Kalau kita lihat sesuai dengan ayat ini terhadap kehidupan manusia, maka yang paling banyak dibanggakan manusia apa? Harta dan anaknya. Makanya kehidupan yang materialistis selalu mengukur orang dengan kekayaannya. Bukan karena kesalehannya, bukan karena ilmunya, tapi lebih banyak memperhatikan karena apa? Kekayaannya. Kemudian yang dibanggakan berikutnya apa? Anakku, anakku, anakku. Seperti yang terjadi dengan seorang dokter yang punya 3 anak dan dia punya harapan, punya keinginan supaya mereka semua bisa sekolah di luar negeri. Tentu itu Pak Dokter ini menulis sejumlah buku, bahkan dia menjadi motivator nasional bagaimana menyekolahkan anak-anaknya di luar negeri. Dan ketika dia berhasil 3 anaknya sekolah di luar negeri, itu menjadi kebanggaan. Tapi suatu saat istrinya sakit dan sakitnya sudah mulai mengkhawatirkan, sehingga bapak ini mencoba menghubungi anak-anaknya yang sekolah di luar negeri itu, 3 anaknya itu, minta mereka kalau enggak semuanya satulah pulang karena ibu kalian manggil-manggil kalian terus, kondisi ibu kalian sudah mengkhawatirkan, pulang. Tidak ada satupun anaknya yang 3 itu mau pulang. Alasannya masih kuliah, bahkan ada alasan yang sudah bekerja, sampai ibunya wafat. Tidak seorang anak itu yang pulang. Sehingga bapak ini kecewa yang luar biasa. Dan kemudian setelah wafat istrinya itu dia cerita kepada kawan saya, kemarin datang ke rumah saya, itu teman saya Pak Ustadz, kata bapak ini. Kemudian dia menyesali atas semua yang dialami,
dia jual asetnya dan dianggap anak-anaknya itu hilang. Karena dia merasa gagal mendidik anak-anaknya. Dan akhirnya dia masuk pesantren. Saya nggak tahu sekarang dia di pesantren mana, tapi ini menjadi pelajaran penting. Ya, karena tidak sedikit orang-orang yang merasa kekayaannya melimpah, obsesinya menyekolahkan anak di luar negeri, tapi tanpa memperhatikan agamanya. Kalau sekolah di negeri barat itu, justru kebanyakan akhirnya larut dengan keadaan dan kemudian jauh dari Allah SWT. Saya menyaksikan sendiri. Ketika saya di Australia itu, di New South Wales University yang ada di Sydney itu, ada sekitar 500 lah mahasiswa Indonesia. 300 non-muslim, 200-an yang muslim. Dari 200 yang muslim ini kita coba dekati untuk kita dakwain. Yang mau ngaji itu maksimal cuma 10% dari jumlah mereka itu. Kebanyakan larut dengan dengan keadaan. Ya. Karena memang situasi di sana kan arus kerusakan itu deras sekali. Wong saya saja itu imam di Islamic Society, saya kuliah lagi. Di dalam dunia perkuliahan itu, karena pergaulan bebas itu, dosen itu sebelum menutup kuliahnya selalu mengingatkan, don't forget your condom. Don't forget your condom. Nah, ini situasi memang rusak betul. Bahkan saya ditawari oleh perempuan yang sekelas itu, ya di atas Luna Maya lah cantiknya. Ya. Ngapain dia? Dia bilang, Farid, I want the fuck to with you. Saya mau kumpul kebo sama kamu. Alhamdulillah, saya imam. Dia kumpul kebo juga. Karena memang rusak kehidupannya. Nah, kalau anak-anak yang tidak terbekali ilmu agama yang cukup, kira-kira larut enggak dengan keadaan seperti ini? Sangat mengerikan. Jadi jangan cuma lihat ijazah, jangan lihat prestasi-prestasi duniawi itu. Tapi perhatikan anakmu, bekali yang cukup. Saya ngalami sendiri seperti itu keadaan. Mayoritas larut. Dan waktu itu saya bingung gimana cara menyelamatkan. Ya, rata-rata orang kita itu ke bawah arus. Yang minum, yang judi, yang main perempuan, yang sia-sia. Karena kehidupannya begitu. Nah, alhamdulillah saya ketemu polanya, yaitu dengan membuat Islamic Center. Nah, dengan Islamic Center itu kita bikin kegiatan-kegiatan untuk penyelamatan mereka. Bapak-bapaknya kita berikan kajian, bahkan saya mengisi kuliah subuh setiap hari. Kalau di sini kan biasanya Sabtu Ahad aja weekend ya. Di sana tidak. Kami memberikan setiap hari. Mau panas, mau dingin, mau musim gugur, musim semi. Dan itu alhamdulillah menghasilkan orang-orang yang militan yang bisa memegang agamanya. Malam kita berikan pengajian-pengajian. Paling tidak mengkaji Riyadhis Shalihin. Untuk ibu-ibu kita berikan hari Sabtu Ahad. Anak-anak kecil-kecil remaja itu biasanya kita berikan hari Ahad. Jadi saya bikin kegiatan padat sekali setiap pekan itu. Nah, karena itu saya sekalian, ini adalah upaya untuk bagaimana membentengi umat kita dari lingkungan yang rusak seperti itu. Nah, makanya jangan kemudian kita ini ikut-ikutan arus yang salah. Seperti Allah ingatkan ini, jangan kamu bangga dengan hartamu dan anak-anak priamu hanya sebatas urusan kebanggaan yang nggak ada nilainya itu. Karena yang terpenting kata Allah, bagaimana kamu kembali kepada Allah membawa kalbu yang selamat. Apa kalbu yang selamat ini? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalbu yang selamat ini yaitu kalbu yang terlepas dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat ini fitnah kerusakan akidah, kerusakan pikiran. Ini syubhat. Sementara fitnah syahwat adalah kerusakan hawa nafsu. Dan ini
Jawabannya dari mana? Di puasa Ramadan. Makanya puasa Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk tunduk patuh kepada Allah. Kita kalahkan pikiran-pikiran yang enggak benar itu. Kita kalahkan akidah-akidah yang berani menentang Allah itu. Kita kalahkan isi perut dan di bawah perut ini yang halal apa? Ditahan dulu selama kita puasa. Di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan hadis qudsi. Allah berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhif." Kata Rasulullah, Allah berfirman, satu kebaikan manusia akan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Di mana kita bisa berbisnis seperti ini? Ya, modal 1 juta dapat berapa? 10 juta sampai 700 juta. Di mana bisa bisnis sebanyak ini? Itulah bisnis sama Allah, nggak pernah rugi kita. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, qala Allah Ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih innahu taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli lisaimi farhatan inda fitrihi wa farhatan inda liqa'i rabbih la khalufu famin saimi atyabu indallahi marihil misk. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berfirman lanjutannya dari hadis itu, kecuali puasa. Kalau satu kebaikan sampai 700 kali lipat itu di luar puasa, di luar Ramadan. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, maka Allah akan membalas kebaikan itu tanpa batas. Kalau Allah membalas tanpa batas berarti apa? Ya sudah nggak terkirakan banyaknya. Mengapa? Karena orang yang berpuasa itu dia meninggalkan tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwatnya karena Allah. Itu nilai besarnya. Yang selama ini kita perhatikan buat diri kita makan untuk supaya perut kita kenyang, kita minum supaya kita tidak kehausan, kita melampiaskan syahwat kita melalui pernikahan. Untuk puasa kita tahan semua itu untuk Allah. Itu nilainya besar. Karena kita ingin menundukkan hawa nafsu kita hanya tunduk kepada Allah. Tapi lihatlah orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah. Mungkin dia ikut sahur sama kita, tapi nanti siang-siang dia minum. Atau nanti masuk ke warung-warung remang-remang gitu. Orang lain nggak tahu, hanya dia dan Allah yang tahu. Makanya jangan sampai kita menipu Allah seperti orang-orang munafik itu. Ya. Mari kita lihat ada di CCTV ada bapak-bapak oleh kanan kiri dia bawa aqua mau minum dia. Karena kelihatan, Pak mau ngapain Pak puasa? Oh, dia pura-pura wudu. Padahal sebenarnya dia mau minum dia. Nah, begitulah orang kalau mau menipu dirinya dan menipu Allah itu kan. Karena itu barakallahu saya sekalian, makanya kesadaran kita untuk mengikuti kehendak Allah itulah yang menjadikan kita akan menjalankan syariat Allah tanpa keberatan, tanpa reserve, tanpa tawar menawar. Sami'na wa ata'na. Begitulah sikap orang mukmin itu. Apa saja diperintahkan pasti bernilai kebaikan. Apa saja dilarang pasti bernilai keburukan yang harus kita tinggalkan. Kalau enggak, bencananya ada pada kita. Karena Allah enggak butuh sama kita kan. Justru kita yang butuh sama Allah. Ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Manusia kamu itu butuh sama Allah. Allah enggak butuh sama kita. Wallahu al-ghani, Allah Maha Kaya. Karena itu barakallahu sadarilah bahwa puasa Ramadan ini adalah cara Allah mendidik kita untuk kita tundukkan syahwat dan syubhat yang ada menjadi penyakit manusia ini. Dan kebahagiaan seorang itu kata Nabi pada saat dia berbuka dan di saat nanti dia berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh bau mulut orang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Karena itu saudara sekalian, semua nilai
Perintah Allah itulah kebaikan buat kita. Makanya jangan keberatan. Ya, orang yang kemudian hatinya bersih, dia mudah untuk menerima kebenaran. Ya, tetapi ketika hatinya kotor, disitulah dia akan mulai bergeser keyakinannya, bergeser pikirannya, mengikuti syahwatnya, dan akibatnya dia liar seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Seperti firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 179, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan kumpulan jin dan manusia. Mengapa? Karena mereka punya kalbu, tidak dimiliki untuk kesadaran tunduk kepada Allah. Bahwa kan kalbunya dikotori dengan perilaku-perilaku menyimpang, dengan dosa-dosa itu. Nanti kita akan pelajari kenapa orang itu kalbunya itu menjadi hitam, menjadi rusak, ya, menjadi tertutup, menjadi perpenyakitan. Kenapa itu? Nih, kenapa penyebab pertama? Karena tidak memfungsikan kalbu. Karena inti manusia itu ada di kalbunya itu. Makanya Allah bilang, kamu akan menghadap Allah dengan kalbu yang selamat. Jangan bawa kalbu yang kotor. Nah, barakallahu mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Ya, matanya cuma dibuat lihat film, lihat WA, lihat apalah itu. Makanya gunakan mata itu untuk memandang semua kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak untuk mendengarkan kebenaran. Makanya orang kalau sudah kalbunya tertutup, kalbunya sudah rusak, nasihat apapun tidak masuk di telinganya. Masuk kanan, keluar kiri dia. Nah, itulah kalau sudah kalbu sudah rusak itu dia nggak bisa nerima dia. Dia ibarat gelas yang kebalik, mau dituangin apa juga nggak masuk, ya udah kebalik dia. Atau kalbunya sakit, seperti orang makan apa saja rasa tidak enak. Karena kalbu itu ada tiga, ada kalbu sehat, dia bisa menerima kebenaran. Ada kalbu yang sakit, dia ngunyah-ngunyah tapi nggak bisa memasukkan karena sakit. Dan ada kalbu yang mati, yang tadi itu seperti gelas yang kebalik itu. Dituangin apa saja nggak masuk dia. Nah, jangan sampai kita mengalami yang seperti itu. Makanya bagaimana kalbu ini menjadi bersih? Ramadan harus menjadi pelajaran buat kita untuk kita bersihkan kalbu ini. Nah, kenapa tadi orang itu rusak sampai masuk ke neraka? Karena tadi tidak memfungsikan kalbunya, tidak memfungsikan matanya, tidak memfungsikan telinganya. Bahkan kata Allah, mereka ini seperti binatang ternak. Orientasinya cuman makan, minum, seks. Makan, minum, seks. Dia nggak mikirkan akhiratnya. Dia nggak mikirkan sejauh mana ketaatannya kepada Allah. Orientasinya hanya duniawi. Perut dan yang dibawa perutnya. Maka orang seperti ini tidak ubahnya seperti binatang ternak. Jangan bangun yang dipikirkan makan apa. Nah, bangun itu, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ambil wudu. Jangan mikirkan makan dulu. Berapa banyak orang bangun tidur mau makan apa? Bahkan yang dipikir siapa yang mau makan. Oh, parah lagi itu. Hah? Mereka ini kata Allah seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah. Karena binatang ternak gak punya akal. Mereka ini punya akal. Mengapa semua terjadi? Ulaika humul ghafilun. Karena mereka lalai kepada misi kehidupannya, lalai kepada Allah. Makanya orang kalau sudah lalai kepada Allah, maka perilakunya seperti binatang. Ya, yang dipuaskan cuma makan, minum, syahwat. Salatnya diabaikan, semua perintahnya diabaikan. Larangannya malah dikerjakan. Lihat perilaku-perilaku manusia itu kan. Dan jangan kita seperti itu. Sekarang kita lihat apa saja yang bisa merusak kalbu manusia.
Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Surat Al-Imran ayat 151. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Allah akan timpakan ke dalam diri orang-orang kafir itu apa? Kalbu yang penuh ketakutan. Takut hidup, takut mati, takut penyakit, takut kopat kapit ini. Ya, begitu parahnya mereka itu. Karena mereka takut mati. Disebabkan apa? Syirik yang ada di dalam kalbu mereka itu. Bukan bergantung kepada Allah, bergantung kepada vaksin, bergantung kepada dokter, bergantung kepada apa itu? Kesehatannya. Ya, kita boleh mengupayakan maksimal untuk kesehatan kita, tapi jangan lupa untuk bergantung kepada Allah. Itu namanya tawakal. Usaha maksimal, pasrah sama Allah. Ya, dan jangan kemudian kita juga teledor. Karenanya barakallahu kehati-hatian tetap, menjaga kesehatan tetap, tapi jangan lupa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalaupun kita sakit, yang menyembuhkan siapa? Allah. Jangan bergantung kepada barang, pada seorang. Nah, melebihi ketergantungan kita kepada Allah SWT. Jangan kita syirik kepada Allah. Karena syirik inilah yang merusak kalbu manusia, itu ayatnya. Ya, orang kalau sudah syirik kepada Allah, maka dia akan orientasinya kepada selain Allah. Lari ke keris, lari ke gunung, lari ke Nyi Roro Kidul, nyari apa itu. Rusak dia. Lari ke dukun. Ya, syirik kepada Allah ini merusak tatanan manusia. Termasuk syirik itu adalah berpaling dari hukum Allah. Ya, kembali kepada pikiran-pikiran manusia itu. Di dalam surat Al-Imran ayat 121 Allah ingatkan, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum fa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Jangan kamu makan sembelihan yang tidak disebut atas nama Allah. Yang ini muncul, lagi dikembangkan di Singapura. Ya, makan ayam tanpa disembelih. Makan ayam bukan dari binatang ayam itu, tapi dari pengembangan di laboratorium. Nah, lewat sel itu. Itu sembelih enggak itu? Sama itu binatang enggak sembelih. Tapi mereka tidak melalui proses itu. Karena mereka tidak tahu halal ataupun haram. Jadi sekalian perkembangan ke depan ini akan pola-pola yang seperti itu. Nah, apa kata Allah? Jangan kamu makan sembelihan yang tidak disembelih atas nama Allah, karena itu pelanggaran. Jangan kamu ikuti seruan-seruan orang-orang kafir itu, setan-setan manusia itu, supaya kamu melanggar Allah, meninggalkan satu perintah Allah untuk menyembelih binatang atas nama Allah. Kalau kamu ikuti mereka, kata Allah, kamu musyrik. Ya, membenarkan penyembelihan tidak atas nama Allah, musyrik kata Allah. Satu hukum Allah. Satu hukum Allah diabaikan, ditolak, maka orang itu musyrik sekali. Jangan main-main dengan hukum Allah. Karena itu ketika orang sudah musyrik, maka rusaklah kalbunya. Rusaklah orientasi hidupnya. Yang dikejar tadi apa? Hidupnya akan seperti binatang saja. Hanya memuaskan perut dan yang di bawah perutnya. Tidak ada lagi orientasi akhirat. Tidak ada lagi orientasi untuk taat kepada Allah. Makanya jangan syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, siapa yang melakukan kemusyrikan, Allah tidak akan mengampunkan orang itu. Surat An-Nisa 48. Dan Allah mengampunkan dosa selain syirik. Makanya jangan syirik kepada Allah. Karena itu akan merusak semua tatanan kehidupan kita. Di dalam surat Az-Zumar ayat 465 Allah katakan, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin."
Katakan wahai Muhammad kepada manusia yang musyrik-musyrik itu. Apakah kalian menyuruh aku untuk beribadah kepada selain Allah? Wahai orang-orang yang bodoh. Jadi orang musyrik itu apa? Orang bodoh. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan kullu man asallaha fahuwa jahil. Orang yang melanggar Allah itu bodoh dia. Makanya jangan kita menjadi orang bodoh yang suka melanggar Allah. Ya, termasuk terbesar ada pada orang musyrik. Karena seluruh para nabi sebelum engkau wahai Muhammad dan engkau sebagai utusan Allah, semua diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya, bila kalian syirik kepada Allah, semua amalmu batal. Ya, salatmu, puasamu, hajimu, selama kamu syirik kepada Allah, semuanya batal, nggak ada artinya itu. Jangan kemudian kita melakukan kemusyrikan. Berapa banyak sekarang orang-orang itu sudah semakin tua, semakin sepuh, kemudian dia kena penyakit, dokter sudah tidak mampu lagi menyembuhkan. Ya, ilmunya sudah mentok, sudah nggak ada jalan. Kemudian bapak ini atau ibu ini cari jalan gimana supaya sembuh. Datanglah bapak-bapak atau ibu-ibu yang berkunjung. Kalau mau sembuh tuh, sono ada dukun, tuh ada orang pinter tuh, bisa sembuh tuh. Hah, ngapain? Bawa telur, bawa ayam putih, hancur semua itu. Nah, kemudian dia percayain itu, dia datang ke dukun itu, maka seluruh amalnya batal. Ya, sholatnya sudah dibangun, ibadahnya sudah dibangun, hajinya sudah dilakukan, semua batal semua. Hati-hati orang tuamu, orang-orang tua yang sedang sakit-sakit itu kawal dia. Jangan sampai dia musyrik, akan membatalkan seluruh amalnya yang sudah dia bangun itu. Rugi amat. Ya. Karena itu saudara sekalian, tetap kita berobat karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Kata Nabi, tadawau ayyuhal ibad fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Karena setiap penyakit itu pasti ada obat. Jangan takut. Ya, pasti ada obatnya. Tinggal kita berupaya. Karena itu barakallahu tetap yang menyembuhkan Allah SWT. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit Allah menyembuhkan. Nah, karena itu barakallahu saya sekalian, disinilah pentingnya menyadari jangan sampai terjerumus ke dalam kemusyrikan, karena orang musyrik itu yang dirusak apa? Kalbunya. Ya, itu ayatnya. Yang kedua, orang itu rusak kalbunya kapan? Ketika dia berpaling dari kebenaran. Ya, surat As-Saff ayat yang kelima, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ketika orang itu sudah berpaling dari kebenaran, ya, maunya cuman pikiran-pikiran manusia, nggak mau lagi wahyu ilahi. Ya, padahal pikiran manusia ini kadang-kadang sampah juga. Karena apa? Relatif, bisa benar bisa salah. Tapi kalau kebenaran Islam wahyu ilahi ini kebenaran mutlak. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Seluruh kalimat Tuhanmu ini mengandung kebenaran dan mengandung keadilan. Makanya jangan tergiur berpaling kepada pikiran-pikiran manusia, lupa kepada wahyu ilahi kebenaran datang dari Allah SWT. Makanya orang yang berpaling dari kebenaran, maka rusaklah kalbunya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kedua yang harus kita hindari. Yang ketiga, mengapa kalbu ini rusak? Sekarang karena kemunafikan. Antara iman, lisan dan perbuatannya tidak nyambung. Ngakunya muslim tapi Islam fobia, nggak suka Islam maju. Ngakunya muslim tapi benci sama perjuangan-perjuangan Islam itu. Ngakunya muslim tapi melecehkan orang-orang menjalankan Islam. Ini orang munafik namanya. Ya, orang munafik ini seperti kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka itu penyakitan kalbunya itu. Maka ditambahlah penyakit kalbunya itu. Makanya mereka penuh dengan keraguan hidupnya itu. Ya, kenapa? Ngikuti apa? Keyakinan yang salah. Ya, di masa Nabi itu kata Ibnu Abbas, jumlah orang munafik itu mencapai 380 orang.
Dan mereka itu sempat membuat masjid, namanya Masjid Dirar. Dan oleh Nabi dirobohkan masjid itu dan dibakar. Ya, karena tujuan mereka bukan untuk ibadah, tujuan mereka untuk memecah belah umat. Dan jangan sampai kita kena penyakit kemunafikan ini. Makanya Umar radhiyallahu anhu begitu khawatirnya dia kena penyakit kemunafikan, sehingga dia tanya sama Hudzaifah. Hudzaifah ini sahabat Nabi yang diberikan rahasia tentang siapa orang munafik itu. Sehingga Umar ketika Rasulullah sudah wafat, dia udah khalifah. Dia tanya sama Hudzaifah, apakah aku termasuk yang disebutkan Nabi sebagai orang munafik? Maka Hudzaifah mengatakan, ini terakhir. Saya nggak akan pernah beritahu rahasia Rasulullah. Ya, engkau tidak termasuk. Meskipun begitu, Umar mengatakan, seandainya aku menghadap Allah pas antara kebaikan dan keburukan, pas hanya tiketnya masuk surga aja, saya udah mau yang seperti itu. Padahal Umar termasuk yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Bagaimana dengan kita ini kan? Karena itu saudara sekalian, kehati-hatian kepada kemunafikan itu luar biasa. Ibnu Abi Mulaika, seorang ulama tabi'in yang belajar dengan para sahabat, kata dia, saya berjumpa dengan 30 orang sahabat, tidak ada satupun mereka yang tidak takut kepada kemunafikan. Sebab setiap kita berkemungkinan untuk kena penyakit itu. Ya, apa tandanya itu? Coba kita lihat, jangan sampai kita kena nih. Kita pelajari tandanya apa itu. Nggak usah banyak-banyak ya, karena di dalam Al-Quran itu ada 24 tandanya. Saya sebutkan satu ayat saja, yaitu surat At-Taubah ayat 67. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang munafik laki dan perempuan itu satu jaringan. Ya, jadi kalau ada orang muslim tapi anti Islam, orang Islam tapi tidak suka dengan kemajuan umat Islam, ya, mereka itu satu jaringan dalam posisi mereka bersama dengan musuh-musuh Islam. Ya, mereka tidak bersama dengan umat Islam, mereka akan menjadi bagian daripada kaki tangan musuh-musuh Islam. Apa yang nampak pada mereka? Ya'muruna bil munkar. Orang munafik itu orang muslim tampilannya tapi ngajaknya yang mungkar. Ya, ngajak yang riba, ngajak yang apa? Buka-bukaan, enggak pakai jilbab, ngajak yang enggak benar lah itu. Mungkar itu yang buruk menurut agama dan akal. Ya, perilakunya muslim tapi ngajak yang mungkar. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang dipakai oleh orang-orang kafir itu untuk menjual barang-barang yang haram di tengah umat Islam. Padahal dia muslim. Dan dia tahu orang yang nyuruh itu orang kafir. Tapi hanya sebatas ingin cari duit, cari keuntungan, dia digunakan dirinya itu Pak Haji untuk jual barang-barang haram. Nah, ini munafik ini. Orang seperti ini. Jadi bergelut dengan apa? Kemungkaran. Itu orang munafik, ngajak kepada kemungkaran. Yang kedua, kata Allah, "Wanhauna 'anil ma'ruf." Orang munafik itu enggak suka dengan kebaikan. Nah, coba kita cek itu di PLD, kenapa itu kok pengajian dibatalkan itu? Itu orang muslim bukan? Nah, kalau dia muslim kemudian dipecat orang yang mengadakan pengajian itu, berarti yang mecat itu kalau dia muslim itu munafik. Berarti apa? Dia nggak suka kebaikan. Jadi kalau ada orang muslim menghalangi kebaikan, itu munafik. Pengajian dibubarkan, munafik. Ya, orang yang menghalangi kebaikan itu munafik. Suami membiarkan istrinya tidak berjilbab. Bapak-bapak membiarkan anaknya keluar rumahnya tanpa jilbab. Hati-hati. Bahkan Nabi lebih lagi mengatakan itu dayyut. Dayyut itu nggak masuk surga itu. Ya. Makanya jangan biarkan kebaikan itu dilanggar oleh keluarga kita.
Nah, orang munafik itu nggak suka dengan kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok itu. Yang ketiga, tanda orang munafik itu wa yaqbiduna aydihim, pelit. Untuk perjuangan Islam nggak mau dia. Tapi untuk foya-foya, untuk maksiat, cor-coran dia. Itu munafik. Padahal dia apa? Muslim. Tapi suka dengan apa? Yang sia-sia seperti itu. Tapi untuk perjuangan Islam nggak mau dia. Itu munafik. Makanya jangan jadi orang pelit sekalian. Karena orang pelit itu nggak ada jalan masuk surga. Orang pelit itu pantasnya di neraka. Ibu-ibu aja nggak suka kalau suaminya pelit ya. Sama juga bapak-bapak nggak suka lah istrinya kalau pelit kan. Naudzubillah min dzalik. Kalau istri kita pelit gimana? Cari laki atau nambah? Atau diperbaiki? Perbaiki dulu, jangan nambah-nambah aja. Diperbaiki dulu lah. Ya. Jadi saya sekalian, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Surat Al-Hasyr 9. Siapa yang terhindar dari sikap pelit, maka sukseslah orang itu. Beruntunglah orang itu. Jangan sampai kita kena penyakit pelit itu. Orang pelit itu, ya, buat dirinya aja itu susah, apalagi untuk orang lain kan. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan bergaul sama orang pelit. Mati kamu, bentuk kekeringan nanti. Ya, nggak mau bantu, nggak mau apa dia. Saudara sekalian, ini yang ketiga, tanda orang munafik. Yang keempat apa? Nasullah fanasiyahum. Orang munafik itu nggak ingat sama Allah. Ya ingat maksiatnya, ya ingat dosa-dosanya, ingat apa berlaku nggak benernya itu. Karena sebab orang kalau dia ingat sama Allah, dia nggak akan melanggar Allah. Jadi semua kejahatan manusia ini sebabnya cuma satu, ketika orang itu lupa sama Allah. Maka hadirkan Allah dalam kehidupan kita ini. Di rumah, di kantor, di jalanan, di mana saja. Apalagi yang suka pergi ke luar negeri, keluar kota, suka tinggal di hotel-hotel itu. Hati-hati. Karena di sini nggak ada orang masuk, selimut hidup. Hati-hati. Nah, itu jebakan-jebakan semua itu. Makanya dimanapun kita berada, ingatlah kepada Allah. Seperti nasihat Nabi kan kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ya, itu adalah peringatan dari Allah supaya jangan sampai kita lupa sama Allah. Yang kelima, tanda orang munafik itu innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itu tandanya memang suka melanggar Allah dia. Dua, perintahnya diabaikan, larangannya dikerjakan. Itu tanda orang munafik itu. Jadi suka melanggar Allah dia. Kemudian Nabi menambahkan dari umat Muslim ada 4 ya. Kalau itu 5 dalam satu ayat surat apa? At-Taubah 67, dalam riwayat Muslim Nabi mengatakan arba'un man kunna fihi ya kana munafiqan khalisa. Ada 4 tanda. Bila 4-4-nya ada sama seseorang, maka murnilah dia munafiknya. Jadi kalau ada emas murni ini apa? Munafik murni. Ya. Idza haddatsa kadzab. Kalau bicara bohong. Jadi banyak bohongnya dia. Capek kita ngadepi orang bohong itu, Pak. Ya, terutama para politikus nih. Janjinya ngopong melulu. Janjinya bohong melulu. Capek kita ngadepi mereka itu. Ya, makanya kalau orang itu janji di list lah itu. Coba di list. Apa yang sudah dicapai dengan janjinya itu. Nah, makanya kalau ngomong jangan bohong. Ya. Dan bahaya kalau sampai bapak ngomong bohong sama anaknya. A'udzubillah dzalik gitu. Bisa menurunkan derajat orang tua dan anak itu juga terbawa rusak nanti oleh ucapan yang enggak benar itu. Idza haddatsa kadzab. Bicaranya bohong. Kemudian wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji enggak ditepati. Anak, kalau kamu juara di sekolahmu, bapak belikan motor. Lah dia juara nggak dibeliin motornya. Berarti janjinya nggak ditepati. Kalau nggak bisa memberi, jangan janji lah. Ya. Nah, karena di janji itu terikat ya. Al-wa'du dain. Janji apa? Hutang.
Ya, makanya kalau nggak mampu menunaikan jangan janji. Kemudian, tapi sekarang ini orang yang berhutang, ketika ditagih sama yang memberikan utang, lebih galak dia. Parah. Kalaupun janji palsu melulu. Entar. Tarsok. Makanya capek kita ngadepin kayak gitu. Munafik. Ya, makanya kalau punya tanggungan sama orang, selesaikan cepat. Kalau punya janji, laksanakanlah janjimu. Nah, yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau diamanati khianat. Amanat ini apa saja, Pak? Bisa amanat kekuasaan, bisa amanat harta, bisa amanat anak dan istri, ya, bisa amanat yang lainnya. Makanya kalau diamanati itu segera tunaikan. Makanya ketika Abu Dzar Al-Ghifari minta kepada Rasulullah untuk dikasih jabatan, karena teman-temannya diangkat jadi gubernur semua, maka Abu Dzar minta ke Rasulullah, ya Rasulullah istamilni, angkat aku dalam satu posisi jabatan. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika dha'f. Nabi terang-terangan mengatakan, kamu orang punya kelemahan. Ya, Abu Dzar ini temperamental. Orang kalau temperamental tidak pantas untuk megang jabatan. Nanti bisa mencelakakan yang dipimpin. Ya. Abu Dzar ini orang temperamental. Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika dha'f. Kamu orang punya kelemahan. Inna la amanah. Jabatan ini amanat. Ya, wa innaha lanadamatun yaumal qiyamah. Kalau kamu tidak bisa menunaikan amanat ini, kamu akan menyesal nanti di akhirat. Makanya kalau kita merasa memegang jabatan itu enggak mampu, jangan dipegang, lepaskan, ganti orang lain. Karena itu adalah tanggung jawab. Amanat itu tanggung jawab. Ya. Karena itu barakallahu, amanat istri kita, anak kita, harta kita, posisi-posisi yang kita miliki, tunaikan dengan sebaik-baiknya. Karena itu akan ada tanggung jawab. Makanya kata Rasulullah menasihati kepada Abdurrahman bin Samurah, ya, la tas'alil imara in nu'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Wa in u'tidaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kata Rasulullah kepada Abdurrahman bin Samurah, jangan pernah kamu minta jabatan, sebab bila kamu memperoleh jabatan sebab kalau kamu memperoleh jabatan tanpa minta-minta, maka kamu akan dibantu oleh Allah menunaikan jabatan itu. Tetapi ketika kamu memperoleh jabatan itu dengan meminta-minta, mengais-ngais, mengharap-harap, maka kamu akan dilepaskan oleh Allah, sehingga kamu tidak mampu menunaikan jabatan itu. Jadi memang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in termasuk bagaimana kita mengelola jabatan itu. Mintalah pertolongan sama Allah. Karena itu barakallahu, ini poin yang keberapa? Yang ketiga dari penjelasan Nabi tentang tanda orang munafik, yaitu apa? Dia tidak menunaikan amanat. Nah, yang keempat adalah wa idza khasama fajar. Tanda orang munafik itu mulutnya jorok dia. Apalagi kalau sudah sengketa, kalau udah marah-marahan, kalau ada ada sengketa dia, keluar kata-kata joroknya. Itu apa yang ada di kalbunya itu. Binatang dipanggil, kata-kata ini, ya Allah, kadang-kadang kita nggak bisa dengarnya itu. Ya, itu menunjukkan betapa kotornya kalbunya itu. Maka keluarlah dari mulutnya itu, dari lisannya, kata-kata yang jorok seperti itu. Nah, 4 hal ini kalau ada dalam diri seorang, maka dia murni munafik. Kalau bicara bohong, janji nggak dipenuhi, kemudian dikasih amanat dikhianati, dan kalau bicara kalau sengketa, keluar kata-kata kotor. Kalau ada satu saja masih kena penyakit kemunafikan. Kalau 4-4-nya berarti betul-betul dia munafik murni itu. Nah, jangan sampai kita terkena penyakit itu. Itu hal yang keberapa tadi?
Ketiga, jadi yang merusak kalbu apa? Syirik kepada Allah. Yang kedua apa? Berpaling dari kebenaran. Yang ketiga, kemunafikan. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Dosa-dosa. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sungguh di dalam diri manusia itu, kalbu itu kalau terpenuhi dengan dosa-dosa akibat perilaku yang salah, maka dia akan menjadi gelap dan lama-lama mengkarat dia. Berkarat itu apa namanya? Kalbunya itu. Sehingga tidak lagi mampu memahami kebenaran. Ya, makanya kita temukan di dalam dialog-dialog, dalam apa? Forum-forum. Ya, betapa banyaknya orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Kenapa? Itu kalbunya berkarat. Ya, imma sakit, wa imma dia apa? Kebalik dari itu. Tertutup hatinya itu. Ya. Karena itu barakallahu sekalian, maka terus harus kita bersihkan, dan Ramadan adalah kesempatan untuk memberangus dosa, untuk membakar dosa itu. Ramadan itu artinya membakar. Membakar apa? Membakar dosa itu. Makanya kata Rasulullah, asyamu junnah. Puasa itu perisai. Perisai dari apa? Junnatun minasyahawat, kata Imam Nawawi, wa junnatun minan nar. Perisai dari syahwat supaya kita tidak rusak karena syahwat kita dan akan menjadi penghalang dari api neraka. Ya, berarti kita harus membakar dosa-dosa kita selama Ramadan itu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap ridha Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Itu di waktu siang. Di waktu malam, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melakukan qiyamul lail, yaitu tarawih pada waktu Ramadan, ya, maka malamnya dia tarawih, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Jadi memang Ramadan adalah merupakan bulan pengampunan dosa agar kalbu kita ini bersih, ya, sehingga nanti selesai Ramadan suci bersih kalbu kita seperti kaca, ya, yang kemudian bisa menerima kebenaran, ya, kemudian senantiasa dalam ketaatan. Karena manusia itu, kata Nabi, ditentukan oleh kalbunya. Kata Nabi, inna, riwayat Imam Nu'man bin Bashir, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wahyil qalb. Di dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau dia bagus, baguslah manusia itu. Kalau dia rusak, rusaklah manusia itu. Itulah kalbu. Makanya ada seorang pemikir di Mesir, namanya Profesor Dr. Muhammad Imarah. Dia mengarang ratusan buku. Dan dia simpulkan dalam 2 kata saja. Ya, Bapak Ibu tolong ingat-ingat. Ini pemikir ini sudah mikir lama-lama, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, mengarang banyak buku. Kesimpulannya cuma 2 kata dia. Manusia itu cuma butuh 2. Al-iradah wal idarah. Kendalikan keinginanmu dan manage keinginanmu itu. Ya, karena rusaknya manusia dari keinginannya. Benernya manusia dari mana? Dari keinginannya. Kalau keinginan kita benar, maka semua pikiran langkah kita akan benar. Kalau keinginan kita rusak, nggak benar, maka pikiran langkah kita akan nggak benar. Makanya kendalikan keinginanmu dan manage keinginan ini supaya benar. Ya, itu kata kuncinya. Setelah berpuluh-puluh tahun mikirin bagaimana cara memperbaiki manusia itu. Luar biasa. Makanya saudara sekalian, ayo kita gunakan Ramadan ini untuk membakar dosa-dosa kita supaya bersih kalbu ini. Dan orang kalau kalbunya bersih, itu tandanya apa, Pak? Tandanya apa? Baca Qur'annya itu bisa semangat. Ini malam-malam saya lihat di Temboro itu khatam Quran setiap malam, Pak. Tarawihnya itu 8 jam. Untuk sampai khatam Quran itu 8 jam.
Mereka bikin karena tempatnya besar, ada yang terawihnya hatamnya 1 juz, ada 3 juz, ada 10 juz, ada yang 30 juz dalam semalam, 8 jam. Ya, selesai dari mulai habis sisa itu menjelang sahur khatam Quran setiap hari, luar biasa ya. Itu kalau kalbunya nggak bersih, nggak akan mampu dia, nggak akan kuat dia. Ya. Sekarang aja baca panjang dikit ngomel itu jamaah, terus besoknya kabur dia ke tempat lain. Apaan situ panjang? Saya ingat itu Syekh Ali Jabir rahimahullah, dia bilang begini, saya dengar itu ceramah dia. Saya pertama kali datang ke Indonesia, saya jadi imam, saya bikin panjang-panjang surat Ar-Rahman. Besoknya jamaahnya berkurang. Dia rupanya baru sadar kalau masyarakat Indonesia kurang suka yang panjang-panjang. Kata beliau, rupanya masyarakat kita itu sukanya kuliah keluar Allah. Kalau bisa keluar Allah dibagi 2 katanya. Top. Keluar Allah dibagi 2. Jadi saking apa? Kepingin cepetnya. Bahkan ada pengurus masjid ngasih ketentuan sama imamnya, Ustadz jam 8 selesai ya. Dijatah. Mana itu ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya udah akhir zaman ya, orang suka apa yang pendek-pendek kayak gitu. Makanya kata Imam Ahmad, kalau kamu sholat taraweh di belakang imam yang setiap rokaatnya kurang dari 10 ayat, jangan kamu sholat taraweh di situ. Berarti itu orang-orang kurang bagus gitu. 10 ayat tuh. Itu kata Imam Ahmad tuh. Begitu pula Imam Ishaq bin Rahawai. Karena Nabi itu sholat tarawehnya 1 rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. 1 rakaat. Subhanallah. Itu kenapa? Karena kalbunya sehat. Orang kalau kalbunya sehat, baca Quran berjam-jam kuat, Pak. Tapi kalau kalbunya nggak sehat, baru baca dikit ngantuk. Bahkan ada bapak-bapak cari ngantuknya nunggu baca Quran. Karena tidur nggak bisa tidur, baca Quran sebentar ngantuk dia tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Karena itu sekalian, makanya kalbu ini harus sehat. Jadi peranan sehat kenapa yang keempat? Kalau jauh dari dosa. Makanya Allah katakan dalam surat At-Taghabun yang ke-14, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Orang yang beriman kepada Allah itu yang pertama kali diperhatikan oleh Allah kalbunya ini. Dirawat itu kalbunya. Karena manusia ditentukan oleh kalbunya, Pak. Ya, makanya ayo kita rawat kalbu kita ini supaya bersih. Yang kelima, yang rusak kalbunya apa? Hubud dunia, cinta dunia. Bahkan sholat pun yang diingat tagihan. Oh, lu tagihanku di sini. Yang lupa ingat semua. Sampai ada ibu-ibu tanya mananya, mana kunci aku taruh di sini? Kok sekarang nggak ada? Nggak tahu, Bu. Kita nggak tahu juga. Tadi saya taruh sini. Katanya, ya udah ibu sholatnya juga ingat. Parah. Ya. Jadi saya sekalian, justru sholat itu harus melupakan yang di luar sholat. Jangan yang di luar sholat diingat dalam sholat. Gitu. Jadi sholat itu yang dibaca itulah yang diingat. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Mata qalbul insani bihubbid dunya illa asabahu thalath." Ya, tidak ada seorang yang kalbunya itu terkena penyakit hubbud dunia kecuali dia akan kena 3 penyakit. Dan ini pernah saya sampaikan sama seorang pengusaha di rumahnya, di depan kolam renang. Apa itu? Apa itu 3 itu? Ya, saya terangkan. Orang kalau sudah kena cinta dunia akan kena 3 penyakit. Apa itu tadi? Yang pertama, hamun la yafrah. Gelisah, cemas, ketakutan. Uang di bank ketakutan, di rumah ketakutan, apalagi tangan orang. Dalam ketakutan terus, dikejar oleh kecemasannya.
Ya. Dan itu bukan main itu. Kalau bahasa bahasa ininya psikologinya itu anxiety. Ini penyakit manusia terbesar hari ini. Anxiety. Galau, cemas, ketakutan, kekhawatiran. Itu yang menimpa kebanyakan manusia hari ini. Itu kenapa? Karena cinta dunia. Makanya jangan sampai dunia itu menguasai kalbu kita itu. Taruh di tangan ini. Suatu-suatu dibutuhkan, lepasin. Ketika di sini dia akan membelenggu sesuatu. Itu penyakit yang pertama kalau kena cinta dunia. Yang kedua, wahirsun la yatruku, tamaknya jangan tanya. Orang kalau kena hubud dunia, tamaknya luar biasa. Makanya waktu siang sampai maghrib nggak cukup dia. Diambil waktu malam. Ya. Waktu di kantor nggak cukup, hatta waktu sholat pun diambil sama dia. Untuk mengejar target-target yang diinginkan. Tamaknya luar biasa. Sudah dapat satu gunung, ingin dapat dua gunung. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Nabi, tidak ada yang bisa memuaskan mulut manusia ini kecuali kalau sudah masuk tanah di mulutnya itu. Maksudnya apa itu? Mati. Nah, lihat tuh Steve Jobs sebelum dia apa artinya hartaku kalau kemudian aku sakit nggak ada yang bisa menggantikan. Ya dalam kematiannya mengenaskan. Nah, lihat itu Christina Onassis untuk 7 turunan nggak habis itu hartanya. Ini perempuan, dia warisi dari bapaknya, tapi mati bunuh diri coba. Makanya nggak ada jaminan itu materi. Ya. Nah, barakallahu ini poin yang kedua. Penyakit hubud dunia, dia akan kena penyakit tamak yang tidak berkesudahan. Yang ketiga, penyakit hubud dunia ini apa? Wa amalun la yablughu, cita-cita enggak pernah capek. Cita-cita enggak pernah habis. Ya. Makanya alhamdulillah kemarin ada bapak-bapak yang punya bukit 240 hektar. Ya, alhamdulillah kita dorong untuk membuat proyek-proyek Islami di situ. Beliau setuju. Alhamdulillah. Nah, orang seperti ini kan pasti banyak. Kalau kemudian mereka disadarkan supaya kembali kepada Allah, supaya bermanfaat buat akhiratnya, betapa untungnya orang seperti itu. Makanya kita pun jangan sampai kena penyakit ini. Wa amalun la yablughu, cita-cita enggak pernah sampai. Karena keinginannya enggak pernah habis. Ya. Enggak usah jauh-jauh. Istri kita kalau belanja di mall atau belanja di warung, ada dua kemungkinan. Dia belanja sesuai dengan keinginan atau dia belanja sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau belanja banyak yang mana? Kalau belanja banyak mana? Keinginan. Sampai ada istrinya menteri itu ketika ikut berkunjung dengan suaminya ke satu negara, itu suaminya melaksanakan tugas negara, itu istrinya kerjanya belanja aja sampai pulang nggak bisa diangkat oleh pesawat saking banyak. Nah, itu. Kalau belanja sesuai dengan apa? Dengan keinginan. Sampai malu itu suaminya lihat istrinya itu seperti itu. Jadi sekalian makanya kendalikan keinginan itu. Apalagi sampai berlebihan. Keinginan yang tidak tanpa batas itu kan. Nah, itulah cita-cita yang nggak pernah habis itu. Makanya sehebat apapun kita itu ada keterbatasan. Karenanya barakallahu kembali kepada tema kita, ayo kita jadikan Ramadan ini adalah sarana untuk kita bersihkan kalbu kita, dan kita berharap di akhir Ramadan mencapai tingkatan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang bertakwa dan dosa-dosa kita sudah terbakar semuanya, sudah habis semuanya. Ya, kembali kepada kesucian, namanya apa? Idul Fitri, kembali kepada kebersihan, kesucian. Ya, hidup lagi untuk menyiapkan diri menghadapi 11 bulan ke depan. Ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu Muhammad
Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.